Makanya saya juga kaget kenapa ini anak diberitakan bahwa terjadi dia bunuh diri. Masa di dalam kampus tersebut tidak ada CCTV satupun yang dapat meliput kejadian tersebut. Tapi saya lihat CCTV-nya ada di lantai 4. Kita cek yuk apa kata pembuli-pembuli Dajjal ini ya. Nih si Erik Gonata, dokter koas RS Ngurah. Mati nggak? Bayangin coba, seorang dokter yang harusnya bisa menyelamatkan nyawa seseorang, ketika lihat ada orang yang loncat bunuh diri, reaksinya seperti ini. Layak nggak dia jadi dokter, gue tanya. Malah nanya mati nggak? Udah dianggap kayak binatang kayak begitu ya. Binatang aja kalau ada yang mati kita masih punya hati ya. Bisa bisa kasihan gitu ya. Nah, seorang dokter Kalista Amore, dokter koas juga nih ya. Nggak berasa lantai 2 mah. Emang udah gesrek semua otaknya ya. Dokter juga ya. Tuh. Lalu Victoria ya. Nanggung banget bundir kok dari lantai 2 ya. Sama nih ya. Emang psikopat ya. Semuanya ini. Terus James Halims. Oh alah mati ya. Bagus lah. Bayangin coba ya. Bayangin cewek-cewek dari Sabang sampai Merauke. Kalau lu punya laki yang hatinya kayak begini ya, nggak ngerti lagi gue gimana dia memperlakukan lu. Nah, Gung Nanda ya, FSIP ya, mentalnya nggak kuat kalau dari lantai 4. Ya udahlah, ini bukan biasa ya. Ya nggak sebrengsek ini orang lah ya. Nah, mukanya juga biasa soalnya. Nah, yang ini nih, muka udah kayak begini ngatain ya. Nahan tawa gue anjir. Kayak KKI lagi pose macan. Muka lu kayak apa? Tuh, lu lihat muka lu kayak apa, Cuk? Bangke lu. Gak berasa dari lantai 2 mah. Ini anak kedokteran lo ya. Anak kedokteran lo nih lagi koas tuh. Ya. Walah, mati ya. Baguslah. Anak kedokteran lo ya. Anak kedokteran ini. Nanggung amat, kok bundir dari lantai 2. Anjing bener kalian ini. Ya, anjing banget. Sumpah. Gue yang bukan keluarga Timothy aja, ya, benci banget ya. Kesel banget ya ngelihat chat-chatkan kalian yang kayak gitu. Bener-bener gak punya hati nurani, ya. Lebih-lebih daripada iblis Dajjal. Tau gak? Ya. Nih, catat ya. Seluruh perusahaan, rumah sakit atau manapun ya, jangan menerima mereka kerja dimanapun. Bener-bener. Kalau mereka buka bisnis sendiri pun ya, jangan disupport bisnisnya. Ya, jangan pergi berobat ke mereka-mereka ini ya. Hati-hati, psikopat nanti. Harusnya berobat, harusnya dikasih obat ya kan, malah nanti dikasih racun. Ya, hati. Berantemin gue please berantemin gue sama yang ini sama ini semua. Ya cewek, ya udahlah urusan kalian lah ya, karena gue cowok. Berantemin gue sama ini 5 ya. Satu-satu nggak apa-apa, 5-5-nya maju. Berantemin. Ada nggak yang mau ini model anjing semua? Turut berduka untuk Timothy Anugrah Saputra yang kuliah di Universitas Udayana Bali. Semoga diterima di sisinya yang terbaik. Oke, kembali kepada anjing-anjing ini. Ini gue sebenarnya di ranah lampu beda sebetulnya, cuman ya gue komentar begini karena dulu gue juga pernah dibully ya, walaupun nggak parah banget. Di sini poinnya gue pengen bahas, gue pengen tanya dong, kapan pembulian di Indonesia berakhir? Perundungan ini harus di DO, harusnya sih ya, cuman belum ada keputusan dari kampusnya. Dan buat para perusahaan-perusahaan, tandain muka-muka mereka, data-data mereka tandain, atau mungkin kalian yang lagi nyari karyawan ya, suatu saat kalau mereka udah lulus semua, tandain ya muka-mukanya nih ya, muka-mukanya tuh ya, tandain, jangan diterima. Ini udah ada sindikat-sindikat ya, udah ada mental-mental perundungan, bully, dan hati yang busuk, iblis pun geleng-geleng anjing. Ini polisi mau usut gak ya? Kampus mau bersikap adil gak ya? Pokoknya justice ya for Timothy ya,
Justice for Timothy. Mari kita lantangkan keadilan untuk Timothy Anugrah Saputra. Justice for Timothy. Kita lantangkan. Jangan sampai kita normalisasikan budaya pembulian ini. Untuk Timothy, mari kita kawal dan bahas kasus ini secara bersama. Timothy adalah mahasiswa sosiologi FISIP Universitas Udayana. Meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober tahun 2025. Ia dikenal sebagai pribadi yang ramah, aktif, namun ia menjadi korban pembulian di lingkungan kampus, lingkungan yang semestinya aman untuk ia bertumbuh dan berproses. Bahkan setelah kepergiannya pun masih ada pelaku yang melakukan pembulian terhadap korban. Para pelaku yang menjadi pelaku pembulian dari Timothy setelah ia meninggal dunia. Mereka saat ini sudah membuat video klarifikasi permintaan maaf. Namun untuk keadilan terhadap Timothy, proses secara tegas harus dilakukan kepada para pelaku. Mari kita mengawal kasus ini untuk keadilan bagi Timothy. Kenapa kalian minta klarifikasi sambil nangis-nangis sambil minta maaf? Udah viral ya? Udah viral? Apa udah tembus sampai Pak Prabowo dan Pak Gibran? Iya. Makanya lo jadi orang baik-baik ya, baik-baik lo jadi orang. Udah jelek, muka kayak beruk, harusnya muka-muka kayak kalian tuh nggak pantas masuk universitas, masuk kampus. Pantasnya masuk ke Ragunan, Taman Safari, ya muka-muka kayak kalian ini. Yang bikin hati gue gendek ya. Timothy udah tewas pun masih ngebully. Heran, aneh. Otaknya tuh pada kemana anjing? Dan sebelumnya gue turut berduka cita atas peristiwa tewasnya Timothy Anugrah, yang dimana Timothy Anugrah ini adalah salah satu mahasiswa FISIP di Universitas Udayana Denpasar, Bali. Dia menempuh pendidikannya jauh-jauh dari Bandung ke Denpasar, Bali, ya untuk mengejar cita-citanya, untuk mengejar pendidikannya. Bukan untuk dibully, bukan untuk dirundung, ya. Otak sama hati nurani kalian itu pada kemana sih? Kok semakin hari Indonesia itu semakin banyak pembulian, perundungan itu semakin banyak. Kayaknya harus diperketat lagi nih hukum pembulian, hukum perundungan di negara Indonesia ini. Harus diperketat lagi nih. Jangan sampai ada lagi korban-korban selanjutnya gitu loh. Tapi gue heran, kok setiap yang ngebully, setiap yang ngerundung gitu, mukanya kok jelek-jelek, beruk-beruk, gak ada yang cakep-cakep, gak ada yang nyenengin gitu. Anjing, muka kayak dajal aja pada bangga. Lu aja loncat sampai dari lantai 150 ya, sampai tanah lo. Apa nggak mau loncat lu anjing? Setan emang. Tadi saya baru saja update, ada obrolan isi grup chat yang diduga dilakukan oleh para pembuli dari almarhum Timothy. Yang jadi pertanyaan saya, isi obrolan tersebut kok kayak nggak punya empati, kok kayak nggak punya hati nurani, kok tega? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang membocorkan obrolan di grup chat itu ke media sosial? Dan pertanyaan saya yang ketiga, saya baca ada berita bahwa dari universitas yang bersangkutan hanya memberikan sanksi nilai D atau nilai yang buruk untuk yang diduga pelaku. Siapa yang bisa jawab? Tidak ada gangguan dari psikologinya, Pak. Makanya saya juga kaget kenapa ini anak diberitakan bahwa terjadi dia bunuh diri. Nah, setelah saya terus terang saya akan secara pribadi kenapa saya melaporkan itu ke Polres Denpasar, penyebabnya adalah tidak adanya penjelasan yang jelas dari pihak kampus yang menyatakan kronologinya kecelakaan itu terjadinya seperti apa, Pak. Sebenarnya itu pertama, kedua adalah tidak adanya dari pihak kampus sendiri menjelaskan secara rinci, memanggil kita atau menjelaskan secara kita dipanggil secara biar jelas gitu, Pak. Jadi yang menyebabkan kita saya pikir kita menyerahkan kepada pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang memang saya rasa yang memang yang berwenang untuk menyelesaikan itu. Dan banyak masa di dalam kampus tersebut tidak ada CCTV satupun yang dapat meliput kejadian tersebut. Pak Lukas, Anda sudah datang ke Polresta Denpasar. Apakah Anda sudah datang juga ke kampus? Saya udah datang ke kampus, Pak. Kebetulan Tapi dapat saya keterangan itu apa saja, Pak, dari pihak kampus, Pak?
Saya datang ke kampus itu hanya melihat survei lokasinya, Pak. Tidak Saya ditemui melihat siapapun dari pihak kampus. katanya di lantai. Ya di kampusnya saya lihat katanya di lantai 4 tidak ada CCTV, tapi saya lihat CCTV-nya ada di lantai 4. Dan saya lihat kalau misal dia jatuh dari lantai 4 itu tidak memungkinkan karena konstruksi bangunannya itu tidak memungkinkan pada saat anak saya jatuh. Cuman saya kan bukan di bidang-bidangnya, Pak ya. Makanya saya menyerahkan semuanya itu ke pihak kepolisian, Pak. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Saya sebagai orang tuanya Tini ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Tini. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian yang memang sudah jadi tugasnya mereka, karena saya pun juga nggak bisa untuk menilai masalah ini. Dan dari pihak kampus pun saya rasa juga kelihatannya juga masih belum memberikan jawaban yang baik dan benar lah. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan ini semua. Enggak, saya cuma memberi laporannya cuma kematian dari anak saya aja. gitu. Jadi biar dapat diusut secara kronologisnya penyebab kematiannya itu karena memang jatuh dari lantai 2 atau lantai 4 atau lantai 3, biar kepolisian lah yang. Oh, minta diusut kasusnya sampai tuntas gitu ya? Intinya Pak, saya ingin mau tahu kenapa misalnya anak saya jatuh. Anak saya jatuh itu apakah karena dia bunuh diri ataukah karena memang ada kecelakaan atau ada apa? Biarlah polisi yang jelasin. Ada yang janggal ya Pak kematian. Enggak, nanti biar kepolisian lah. Saya nggak mau banyak bicara karena memang saya juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Makanya saya lapor ke polisi yang memang yang berwenang untuk mengurus masalah ini. Kalian tahu kan berita ini nih tentang pembulian Mas Timothy ini. Sebelumnya gue turut berduka ya atas kematiannya Mas Timothy, dan ini orang-orang yang ngebulinya. Kalian bisa tandai nih orang-orangnya. Ini mengingatkan gue pada masa lalu gue. Dulu waktu gue SD tuh gue dibully juga. Gue sampai sekarang gak tahu alasannya kenapa gue dibully. Gue dibully sama orang-orang rumah, sama orang-orang yang lebih dewasa daripada gue. Gue dipukul, pokoknya gue dirundung lah gitu. Apa karena gue culun, gue gak tahu lah. Sampai SMP gue masih dibully, bahkan pembuliannya nambah karena di sekolah gue dibully juga sama teman-teman seangkatan gue. Sampai sekarang gue tuh nggak punya alasan kenapa gue dibully dan kenapa gue harus ngebully. Apa yang men-trigger orang-orang bisa ngebully orang lain? Apakah faktor di keluarga atau karena tontonan? Apakah pembuli itu cari attention? Gue sampai sekarang nggak tahu. Kalau disebut bercanda berlebihan gimana? Ini udah kelewatan. Karena korbannya sampai meninggal. Di Indonesia ini banyak ya kejadian kayak gini. Dan menurut gue institusi itu harusnya ikut bantu. Harusnya kayak sekolah, kampus, orang-orang dewasa di situ, guru, pengajar, semua tuh harusnya ikut serta dalam membantu pemberantasan pembulian. Tapi di satu sisi juga di berita kemarin yang guru nampar anak yang ngerokok malah jadi repot ya, malah dipecat. Jujur gue nggak tahu lah Indonesia ini mau jadi negara kayak gimana. Yang jelas saat ini kalian yang sudah jadi orang tua harus bertanggung jawab atas anak kalian. 6 mahasiswa yang membuli Timothy tidak dikeluarkan oleh pihak kampus, tetapi diberi nilai D, yaitu berarti tidak lulus di semua mata pelajaran. Tapi gua lihat kayaknya kalian yang cocok dibully. Sebenarnya bagi gua hukumannya kurang memuaskan. Coba kalian komen, hukuman apa yang cocok bagi orang ini? Banci, gue sekali bilang banci, pengecut. Kalau misalnya yang tadi itu bener-bener yang ngebully, sumpah, itu kayak banci, pengecut, kayak rendah banget IQ lo. Terus dan ini pesan gue sampein buat seluruh pembuli nih, gue tuh kesel banget deh, gue tuh pengen banget ketemu semua orang yang ngebully-bully. Terus kayak ayo kita tanding dirinya aja deh, mau 2 lawan 1 lawan gue bisa. Gue tuh pengen banget, rasanya tuh kayak anjir, kesel banget gue, pengen banget nunjukin orang pembuli. Karena muka-muka kayak lu tuh pantas banget buat ditonjokin di atas ring, tau gak sih?
Ini bener-bener bikin geram banget guys. Mahasiswa ini udah meninggoy tapi tetap masih dibully. Mari kita bahas. Jadi cowok ini bernama Timothy Anugrah guys. Cowok ini berkuliah di salah satu universitas di Bali. Yang bikin geger, dia itu lompat dari lantai 2 dan meninggoy. Tapi yang parahnya, setelah si cowok ini itu meninggoy, dia itu tetap dibully guys. Jadi teman-temannya itu bikin chat grup dan bilang kayak, nanggung banget kenapa nggak dari lantai 4. Gila yang ngomong gini, punya hati gak sih? Terus yang bikin geram, foto pas Timothy jatuh di bawah itu disama-samain sama KKY. The real bener-bener tidak punya hati gitu. Ini pas meninggoy aja dibully kayak gini, gimana pas masih hidup gitu guys. Terus para pelaku ini lagi sibuk bikin klarifikasi kesana kesini gitu guys. Jadi menurut kalian gimana guys untuk kasus yang satu ini? Hukuman apa yang pantas untuk pelaku yang membuli Timothy? Komen di bawah ya guys. Perkenalkan, saya Vita. Saya Agung Nanam. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya Muhammad Riyad Alvito Satriji Pratama. Nama saya Vito. Perkenalkan, saya Leonardo Jonathan Andika Putra. Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap Timothy, salah satu saudara kita yang meninggal karena bundir dari lantai 2 kampus. Dan saya juga ingin menyampaikan kalau orang-orang sebelumnya yang sudah saya posting di sini itu adalah orang-orang yang membuli korban yang sudah meninggal karena bundir dari lantai 2 di grup WhatsApp milik mereka. Dan yang saya ingin sampaikan dan saya beritahu ke kalian adalah mereka tidak benar-benar berbela sungkawa ataupun benar-benar menyesal telah membuli orang yang sudah meninggal. Mereka meminta maaf dan mengucap bela sungkawa karena chat grup mereka yang membuli itu tersebar ke seluruh Indonesia dan mereka takut akan konsekuensinya. Jadi mereka tidak benar-benar menyesal, tidak benar-benar berduka. Mereka bersedih, mereka lemas karena mereka ketakutan dibully sama netizen. Oke? Jadi, tandai wajahnya, jangan berikan mereka kesempatan. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dibully. Sumpah gue geram banget ngeliat berita ini. Bisa-bisanya orang udah lompat dari lantai 2 tapi masih dibully sama teman-temannya. Ini lagi rame banget guys. Jadi dia ini namanya Timothy Anugrah. Dia salah satu mahasiswa dari universitas yang ada di Bali. Yang bikin geger, dia ini lompat dari lantai 2 dan meninggal dunia guys. Tapi lo mau tahu di sini apa yang buat kesel? Setelah dia meninggal dunia, banyak teman-temannya malah yang ngebully. Di chat grup mereka tuh ada yang bilang nanggung banget cuma dari lantai 2. Kenapa nggak dari lantai 4? Bahkan ada foto dia yang lagi jatuh, itu disama-samain sama foto KKY. Sumpah gue gak habis pikir banget nih. Orangnya udah meninggal pun masih dibully. Apalagi pas masa dia hidup. Sekarang para pelaku bullying itu lagi sibuk klarifikasi guys. Tapi para netizen masih belum puas kalau cuma sekedar klarifikasi video. Menurut lu gimana cocoknya? Coba tulis di komentar. Ini gue harus komentar sih. Jadi kalian pasti udah banyak yang tahu tentang meninggalnya almarhum Timothy Anugrah dikarenakan bundir yang isunya katanya dibully. Saya pertama ingin mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga besar dari Timothy Anugrah. Semoga Timothy diberikan tempat yang terbaik dan diberikan pengampunan oleh Tuhan. Tapi yang saya ingin komentari adalah banyaknya berita-berita, video-video, teaser-teaser, potongan-potongan video yang isinya narasi-narasi yang bersifatnya hoax. CCTV meninggalnya, CCTV jatuhnya Timothy, bundir, dan lain-lain. Kok tega kalian membuat narasi-narasi dan hoax-hoax serta video-video palsu hanya untuk mencari sekedar FYP? Kok nggak punya hati? Ini ada satu keluarga yang baru saja kehilangan anak tercinta mereka, lagi berduka. Kok kalian bisa-bisanya memanfaatkan momen itu untuk membuat berita palsu hanya sekedar mencari viewers? Ini orang-orang gak punya empati, ngerasa keren, ngerasa jagoan. Cuy, lu pada mikir apa? Bisa-bisanya di grup dan sebagai himpunan mahasiswa ngebercandain orang yang mengakhiri hidupnya. Hidup kalian bakal berubah setelah ini. Nih yang nyari foto-foto pembuli screenshot aja. Udah gue satuin ke Avenger versi kotoran Dajjal. Kalau ada yang kurang DM aja, ntar gue coba update. Gak habis pikir, itu banyak yang dari fakultas kedokteran juga ngomongnya kayak gitu. Padahal pas lulus nanti, lu yang akan menangani orang-orang yang juga kayak Timothy. Gue ceritain sedikit kronologinya teman-teman. Jadi ada seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah Saputra berpulang setelah mengakhirinya dengan melompat dari lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana Denpasar. Kemarin isunya dari lantai
lantai 2, tapi udah dikonfirmasi ini dari lantai 4 teman-teman. Ada salah satu saksi pada tanggal 15 Oktober kemarin melihat Timothy datang dari arah lift dengan tas ransel dan pakaian putih. Ia tampak gelisah dan melihat-lihat seperti memeriksa sekitar. Sekitar 15 menit kemudian, ia melompat dari lantai 4 dan jatuh di depan lobi gedung. Setelah itu, Timothy langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit jam 9:44 dan telah dinyatakan meninggal pada jam 1:03. Ia melakukan hal ini karena diduga mengalami tekanan psikologis berat akibat pembulian yang dilakukan oleh sesama mahasiswa. Bahkan emang gue yakin banget pasti karena pembulian. Setelah dia berpulang aja, di grup ini masih bisa kan ada ejekan-ejekan kayak gitu. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan semoga orang-orang yang membuli itu mendapatkan hukuman yang setimpal dan turut berduka juga untuk keluarga Timothy. Kalau menurut kalian gimana? Sekarang mahasiswa-mahasiswa yang melakukan bullying setelah almarhum ini meninggal itu satu persatu bikin klarifikasi sambil nangis-nangis, mukanya dimurung-murungin. Kenapa? Sudah terdesak. Viral banget di Denpasar, universitas nomor 1 negeri ternama yang ada di Denpasar. Mahasiswanya mengakhiri hidupnya sendiri di kampus lantai 2. Dan kalian tahu penyebabnya adalah bullying. Setelah berita ini viral, maka reaksi yang didapatkan justru mahasiswa-mahasiswa yang lain lintas fakultas itu membuli almarhum. Ini jelas-jelas konfirmasi bahwa memang kuat sekali bullying kampus itu. Mahasiswa-mahasiswanya banyak adalah pelaku bullying. Terkonfirmasi semasa hidup dia ketika dia sudah pun dia tetap dibully. Salah satunya contohnya apa? Kok dari lantai 2? Kenapa nggak dari lantai 4? Emang mentalnya nggak sekuat itu untuk loncat dari lantai 4? Sakit. Yang kedua, udah tahu badan kayak gorgon, bikin beban aja buat angkat dia. 3, itu mukanya mirip Kekeli. Coba deh disamping-sampingin, lucu kali ya. Ketawa-ketawa. Dan kalian tahu, sekarang mahasiswa-mahasiswa yang melakukan bullying almarhum ini meninggal, itu satu persatu bikin klarifikasi sambil nangis-nangis, mukanya dimurung-murungin. Kenapa? Sudah terdesak. Inilah kalau kita menormalisasi ini yang terjadi. Kampus atau sekolah seharusnya menjadi safest place buat anak-anak yang datang untuk belajar. Tapi justru di situ banyak sekali tindak. Tidak boleh ada normalisasi dimanapun di tanah Indonesia ini. Usut tuntas pelaku yang membuli korban.